Halo sahabat semua, ketemu lagi di program Sebuku Inspiring Like a Book. Berbicara tentang strategi pengembangan sumber daya manusia, perlu dilakukan di era globalisasi seperti sekarang ini. Karena pengembangan sumber daya manusia merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja, dan juga termasuk loyalitas kerja kepada tempat ia bekerja. Seorang anak muda yang baru berusia 30 tahun, Suhil Al-Fatah, membangun sebuah organisasi untuk mengembangkan sumber daya manusia tidak saja dari pengembangan kapasitas, tapi bagaimana irisan teknologi informasi agar dapat dikembangkan dan mampu bersaing untuk menjadi penopang pada kapasitas mereka di masa yang akan datang. Karena menurut Suhil, era globalisasi seakan memberikan arus teknologi dan informasi serta mobilitas sumber daya manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Menguasai teknologi, mengenal diri sendiri, dan memiliki loyalitas yang hebat akan menambah kemampuan itu bisa mendapat tempatnya. Inilah percakapan kita dengan Suhil Al-Fatah dalam sebuku Inspiring Like a Book. Education, knowledge, books review, inspiration, interview. Hendra Syah Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Ketemu lagi di program Sebuku Inspiring Like a Book. Dan tentu saja dalam setiap episodenya program Sebuku ini akan mencoba menghadirkan narasumber yang sangat inspiratif yang akan memberikan inspirasi baru bagi kita untuk terus tetap berbuat dan melanjutkan kreativitas kita agar bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan beliau adalah seorang anak muda 30 tahun, founder dari Studio Luna. Nanti kita akan tanya-tanya apa itu Studio Luna, dan juga banyak melakukan aktivitas bisnis yang mengedepankan digitalize dalam bekerjanya. Langsung saja kita sapa Suhil Al-Fatah. Assalamualaikum Suhil. Waalaikumsalam Pak Hendra. Apa kabarnya nih? Sehat Pak Hendra. Pak Hendra Sehat, gimana ya? kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik-baik. Ini kita udah janjian beberapa waktu. Alhamdulillah Betul. ini akhirnya terjadi ya. Betul. Terjadi. Apa kabar nih Suhil? Lagi ngapain aja nih sekarang ini? Sekarang ini kegiatan kita lebih banyak ke training guru, gimana caranya transformasi digital. Terus beberapa kita juga ngembangin aplikasi-aplikasi yang berguna untuk dunia pendidikan juga, seperti itu. Suhil sangat condong semua aktivitas trainingnya itu ada kaitannya dengan bauran digital ya. Betul. Ya. Suhil melihat apa nih sebenarnya yang terjadi di anak-anak muda sekarang, terutama katakanlah di Kota Banda Aceh ya, di mana usaha Suhil itu ada. Pendekatannya selalu sepertinya dengan pendekatan digital. Apa yang Betul. sebenarnya terjadi Suhil? Kalau saya melihatnya, sekarang ini kan kita dengan adanya teknologi, kita mengarah ke masyarakat digital ya. Iya. Apa-apa ke digital, seperti pembayaran, apapun aktivitas yang kita lakukan, rasanya semuanya itu mengarah ke digital. Nah, kata kuncinya itu adalah kemudahan. Kalau tidak mudah berarti gagal teknologinya itu. Oke. Makanya kami percaya di Luna Studio ini, ke depan itu sepertinya digital ini akan mengambil peran yang lebih banyak di kehidupan kita. Makanya kita ingin fokusnya ke digital, seperti itu. Kayak fokusnya ke digital ya. Dari sekian juta ya, saya nggak tahu pastinya berapa juta sih jumlah anak muda yang ada di Kota Banda Aceh gitu kan. Yang pasti kan sekarang kita sedang dalam bonus demografi ya. Betul. Di mana usia produktif lebih banyak daripada usia yang non produktif yang sedang hadir di dunia inilah ya, katakan seperti itu. Dan dengan jumlah seperti itu, bagaimana caranya Suhil akhirnya bisa katakanlah kayak mengkotak-kotakkan ya, apa urusannya dulu untuk guru muda ya barangkali ya, untuk anak-anak muda, kemudian untuk para pekerja profesional perempuan, untuk anak-anak dan lain-lain. Itu gimana cara membuatnya? Jadi kita awalnya memang kita riset ya, di tahun lalu itu kita ngelakuin beberapa aktivitas. Nah, yang paling menarik itu adalah di dunia pendidikan. Jadi pendidikan ini, yang pertama, penerapan teknologi di dunia pendidikan itu tidak hanya mendorong efektivitas belajar, tapi juga mendorong pemahaman siswa menjadi lebih mudah gitu. Artinya ketika kita masuk digital ke dunia pendidikan, banyak siswa yang lebih paham pelajaran yang dia ikuti. Selain itu kita juga melengkapi dengan karakter. Artinya seperti ini, kita ingin di
pelajaran digital yang kita ajarkan nanti ke guru, itu juga terselip pelajaran-pelajaran karakter. Karena jujur aja Pak, untuk sekarang ini, rasanya karakter itu agak turun. Jadi ketika digitalnya naik, karakternya turun seperti itu. Jadi tugas kami adalah bagaimana cara membangun empati itu, bagaimana cara membangun karakter yang baik untuk anak-anak dari SD sampai SMP seperti itu. Nah yang kedua, kami rasa ini investasi. Jadi kita punya mungkin roadmap 20 tahun ke depan, Aceh ini harusnya seperti ini. Nah menurut kami, yang harus kami lakukan adalah di dunia pendidikan dulu. Ibaratnya barista. Barista itu kalau dia tidak pintar ngeracik kopi, hasil kopinya tidak enak. Begitu juga dengan generasi kita. Kalau guru-gurunya itu kita tidak training, artinya gimana caranya mengajarkan anak-anak, sekarang itu udah generasi alpha ya. Generasi alpha itu condongnya lebih ke audiovisual. Jadi kita tidak bisa mengajar dengan cara yang dulu lagi, papan tulis, coret sana, coret sini. Sekarang harusnya seperti ada 3D, ada semacam gambar yang bergerak, supaya anak-anak itu lebih mudah dalam hal memahami pelajaran tersebut. Nah, karena dari itu, sepertinya beberapa tahun ke depan kita akan condong ke dunia pendidikan, seperti itu. Jadi artinya memang yang Suhul create ini sesuatu yang memang pertama lewat riset ya. Iya, betul. Kemudian memahami juga ini karakter anak mudanya seperti Betul, apa. betul. Kembali lagi kepada jumlahnya tadi Suhul. Memang kan nggak gampang, jangankan seluruh Aceh ya. Di dalam misalnya Kota Banda Aceh, per kabupaten saja perlu effort yang luar biasa tuh Betul, kan betul, membuatnya betul. gitu. Ini dimulai dari pertama kali memberikan training, kemudian mengcoaching mereka, misalnya ibaratnya udah dikasih pelajaran, kemudian dimagangkan kita monitoring, atau ada skema lain sehingga Suhil gampang mendistribusikan nih ilmu yang diberikan kepada orang-orang yang di training. Oke. Sebenarnya kalau kita dari teknis, itu harusnya kita tidak pintar dalam hal mengajar. Oke. Nah, teman-teman saya yang dari teknis itu ketik ilmunya itu bagus sekali, Pak. Tapi ketika mengajar itu kita butuh orang lain yang akan membantu kita dalam hal mengajar itu. Oke. Nah, makanya saya percaya kolaborasi. Nah, jadi kita kebanyakan yang mengajar seperti guru segala macam itu dari berbagai background pendidikan. Nah, kita ingin ilmu kita itu diajarkan secara humanis. Oke. Artinya kita cara pendekatannya itu memang cara pendekatan yang memang biasa digunakan agar guru-gurunya itu nyaman. Yang pertama itu. Yang kedua, contohnya seperti ice breaking. Oke. Nah, saya rasa kalau teman-teman saya ngelihat saya itu, Suhil ini tidak mungkin memberikan ice breaking, ekspresi, terus kayak ketawa-ketawa gitu. Tapi saya coba belajar, saya ingin riset seberapa efisiennya ketika kita melakukan training, kita lakukan ice breaking dulu, gitu. Nah, ternyata hasilnya itu tenaga pendidik yang kita ajarkan itu nyaman gitu. Nah, artinya ada kolaborasi di situ yang pertama. Yang kedua, memang kita ketika kita mengajarkan pelajaran digital ini, orang itu udah apatis, apalagi orang tua. Oke. Nah, bagaimana pendekatan yang gampang untuk mengajarkan mereka supaya mereka tidak apatis? Kita coba cari sampelnya itu, caranya adalah memudahkan pekerjaan mereka di sekolah. Contohnya seperti ini, Pak. Kita mengajarkan bagaimana cara download video dari YouTube. Orang ngeliatnya lah, gampang ya cara download video dari YouTube. Tapi yang orang nggak tahu, di YouTube itu banyak sekali video-video edukasi. Mulai dari belajar, seperti anak-anak SD itu, belajar cara nulis, belajar tentang tema kebersihan, tentang keluarga gitu. Itu sudah ada semua di YouTube, dan itu bentuknya animasi. Artinya kita mengajarkan keywordnya, gimana cara menelusuri video tersebut. Karena guru-guru ketika kita ajarkan, Ibu, coba cari videonya tentang ini di YouTube. Mereka ketiknya tema 1, sub 2, kelas 2. Kayaknya itu susah dapat gitu video. Jadi kita ajarkan seperti ini. Ibu kalau mau mencari tentang lingkungan hidup, Ibu coba cari edukasi lingkungan hidup animasi seperti itu. Nah, kemudian kita ajarkan cara downloadnya seperti apa. Nah, lalu kita ajarkan cara menyimpan filenya. Misalnya Ibu kelas 1 nih, Ibu buat folder, filenya ini. Jadi kita susun pelajaran 1 tahun, sehingga mereka di kelas itu mengajar itu, kalau mengajar 1 jam, mereka hanya butuh 20 menit. Sisanya video itu. Artinya ketika dia mengajar dengan video, ada murid yang belum paham, dia tinggal ulang. Nah, murid juga, Ibu ulang. Ibunya kan tidak emosi ya.
Jadi kadang-kadang guru ini ketika Kalau ditanyain ya. iya, kalau kan saya udah jelasin gitu. Nah, Iya, kan iya. emosi ya, apalagi dia udah capek dari ngajar 1 2 3 gitu. Nah, kami ngeliat kayaknya ini bisa jadi suatu platform untuk guru supaya guru itu lebih hemat energi. Jadi waktu pulang ke rumah, kegiatannya dengan keluarga juga maksimal. Dia tidak membawa pekerjaan itu di rumah karena udah dua capek kayak gitu. Nah, ketika kita ajarin seperti itu, guru-guru cenderung lebih bisa menerima. Kalau kita ajari, Bu, cara buat video nih, Bu, Ibu pertama rekam segala macam gitu. Kayaknya terlalu sulit. Walaupun menurut kita kayaknya gampang gitu. Tapi ada hal-hal yang kita itu yang menurut kita kayaknya gampang tapi mereka itu sulit. Nah, empati itu Pak yang harus kita pelajari gitu. Empati untuk merasakan kesulitan dari guru-guru tersebut. Ya. Berarti selain memang meriset juga dan terus tadi itu memang harus betul-betul mencari yang pastinya walaupun tidak pasti pas betul ya, tapi agak mendekati. Betul. Dan tadi ada kata-kata empatinya ya. Kalau ngomong-ngomong tentang empati, bagaimana sih Suhil melihat anak-anak muda sekarang menerima pelajaran-pelajaran baru, terutama terkait yang ada irisannya dengan teknologi. Bukan saja si pemberi kan harus punya empati, si penerima juga. Betul. Misalnya ya, ada beberapa teman-teman saya yang sharing kalau misalnya ada yang nggak cocok, anaknya langsung reject gitu. Jadi kayak nggak ada empati untuk menunggu yang lain juga butuh sebenarnya untuk dicerdaskan gitu. Betul. Ini terjadi juga tidak dalam trainingnya Suhil seperti itu? Sangat ya, pasti. Sangat ya. Pasti kita dapat tuh bagian-bagian yang seperti itu. Makanya kita ketika training, kita ada yang namanya semacam pretest itu Pak. Jadi pretest itu kita mau lihat kemampuan dari gurunya dulu. Oke. Kira-kira 70% mengerti fundamental dasar nggak? Yang tidak mengerti mungkin sekitar, katakanlah ada 80% tidak mengerti tuh. Itu artinya kita harus balik ke dasar dulu cara mengajarkannya itu. Artinya harus ada semacam tes yang kita lakukan untuk agar kita tahu bagaimana cara mengajar si A, si B, si C gitu. Oke. Kalau misalnya yang sudah mengerti fundamental dasar hanya 20%, kita ngomong dari awal, Ibu maaf ya Bu, mungkin pelajaran kali ini kita lebih banyak ke fundamental. Mungkin Ibu yang sudah paham bisa mengikuti, atau Ibu bisa bantu kami untuk mengajarkan guru-guru yang lain, seperti itu. Jadi pendekatannya seperti itu ya? Iya, harus ada semacam pretestnya segala macam gitu. Memang kalau saya dulu itu memang ketika memilih tim, saya sendiri juga sedang belajar empati juga. Jadi ketika saya milih tim, kalau ada tim yang nggak cocok, mungkin saya langsung cut off kayak gitu. Kalau sekarang mungkin saya lebih melihat sudut pandang dari dianya dulu. Tapi tetap ada marginnya. Kira-kira ini anak masih bisa kita kembangin nggak gitu? Kalau nggak bisa kita kembangin, artinya kita mending di cut off gitu. Tapi kalau masih bisa dikembangin, kita bisa ambil dia jadi tim kita. Tapi ketika dia menjadi peserta, itu kita tidak bisa memilih-milih seperti itu. Karena ketika menjadi peserta itulah yang akan kita latih. Tapi kalau ketika menjadi tim, itu kan kita harus selektif ya Pak ya? Iya. Supaya ketika dalam mengajar peserta yang lain, ilmunya itu nyampe gitu. Mungkin saya selektif ketika memilih tim, tapi ketika peserta enggak. Oke, berarti memilih tim yang harus selektif ya. Iya. Ini sekarang kita kembali ke Luna Studio. Ini dibangun sudah berapa lama nih Suhil? Kalau legalitasnya setahun terakhir. Setahun terakhir. Biasanya saya ngerjainnya itu freelance dulu ya, kerjain sendiri atau kerjain dengan tim, tapi kita tidak punya lembaga awalnya seperti itu. Nah, lalu saya belajar terkait branding. Nah, brandingnya agak menarik nih. Jadi branding itu tidak hanya di perusahaan, tapi personal branding, lembaganya juga harus di branding seperti itu. Ketika saya belajar branding, saya merasa perlu ada suatu lembaga yang nantinya bisa menangui gagasan saya gitu. Jangan atas nama saya, tapi atas nama lembaga itu, supaya saya bisa menarik orang-orang lain untuk membantu. Kalau atas nama saya, mungkin orang masih untuk apa sih? Ntar yang naik si Suhil gitu. Ntar yang bagus namanya si Suhil. Tapi kalau atas nama lembaga, kita bangun culture sendiri, kita bangun semacam filosofinya seperti itu. Jadi ketika orang yang bergabung di lembaga itu adalah orang-orang yang memang secara visi itu sama. Nah, ngebangunnya lebih gampang seperti itu. Kalau nama Luna Studio sendiri, orang taunya studio itu kan studio foto ya Pak ya? Iya. Nah, studio foto. Padahal studio itu adalah tempat orang-orang kreatif bekerja. Seperti itu. Makanya kita namain Luna Studio. Lunanya itu artinya bulan, karena dulu saya kerjanya seringnya malam. Jadi bahkan tengah-tengah malam seperti itu. Cuma sekarang kita udah balik gitu. Jadi kerjanya dari pagi sampai sore aja seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi
penamaan studionya juga dipikirin banget ya. Iya. So, kalau kita melihat sekarang tadi jumlah anak muda lebih banyak, kemudian jumlah jenis pekerjaan juga lebih banyak ya sekarang ya. Beberapa kita baca di referensi misalnya di media massa ya, kalau ini ada tipe-tipe pekerjaan yang sangat ditunggu atau menjanjikan, yang bisa menghasilkan uang besar di 20 tahun yang akan datang gitu. Rata-rata artikel kayak gitu tuh kan banyak pembacanya gitu. Nah, kemudian mungkin bisa jadi mereka juga tidak fokus di yang ada dalam artikel yang mereka baca itu. Dan rata-rata pekerjaan itu sangat erat kaitannya dengan digital. Iya kan? Iya. Khususnya untuk Aceh, bagaimana Suhil melihat bahwa ini akan bisa berkembang kalau di-manage dengan baik, tidak hanya sekedar ikut-ikut kawan gitu. Bagaimana Suhil melihat ini? Kalau dari saya Pak, yang pertama memang betul yang kayak Bapak bilang tadi, mungkin 20 tahun ke depan pekerjaan untuk ke kantor itu sekitar 20% atau 30%. Sisanya itu dari rumah, dari kafe, atau dari tempat-tempat lain gitu. Apalagi sekarang sudah ada isu-isu metaverse ya. Iya, metaverse. Dia bikin semacam dunia fiksi sendiri seperti itu. Artinya bekerja nanti di situ, bersosialisasi di situ seperti itu. Untuk anak-anak Aceh sendiri, menurut saya sebenarnya banyak sekali Pak anak-anak Aceh ini yang potensinya bagus, pinter, gampang diajari, terus cerdas seperti itu. Kelemahannya adalah kolaborasinya yang kurang. Kolaborasi. Betul. Nah, balik lagi ke bagaimana kita mengedukasi bahwa pertemanan yang sehat itu seperti ini loh, circle yang sehat itu seperti ini, culture yang sehat itu seperti ini, kebiasaan-kebiasaan yang harus dibangun itu seperti ini. Dan menurut saya itu butuh waktu yang lumayan lama, tapi bukan berarti tidak bisa. Mungkin kita butuh waktu 5 tahun ini, kita coba kumpulkan orang-orang yang memang kita bisa ajak untuk berubah. Nantinya orang tersebut yang akan mempengaruhi orang-orang yang lain gitu. Jadi mulai dari kelompok-kelompok kecil dulu, kita ajarkan, contohnya seperti ini. Dalam bekerja itu, jangan menjadi yes man atau nice guy. Ketika kita bekerja, itu ada yang namanya radical honesty, Pak. Radical honesty itu adalah kita berani jujur ketika kita merasa tidak nyaman. Kita berani jujur ketika ada yang salah dengan teman kerja kita. Dan kita berani jujur ketika kita melakukan kesalahan. Jadi tidak serta-merta, wah ini salah si A, ini salah si B. Kalau kita yang salah, kita bilang, Pak, mohon maaf Pak, ini salah saya akan perbaiki untuk besok. Atau kita berani bilang, Pak, mohon maaf Pak, saya tidak nyaman kalau Bapak seperti ini gitu. Jadi kita tidak membangun culture ngomong di belakang ketika berorganisasi seperti itu. Jadi ada masalah tertentu kita selesaikan di depan seperti itu. Kalau misalnya tidak bisa diselesaikan secara kelompok, kita selesaikan secara berdua. Seperti saya ingin mengkritik tim saya panggil dia berdua. Saya ngomong di luar, saya ngomong gini, kita ekspektasinya segini nih, tapi performnya segini. Gimana kira-kira? Apakah solusi dari saya seperti ini? Tapi kalau misalnya tidak bisa, seperti ini solusinya gitu. Nah, budaya yang tidak enakan itu sebenarnya Pak sangat berbahaya ketika kita biarkan liar di circle-nya anak-anak muda ini. Kadang anak-anak muda ini bisa dibilang banyak yang belum tahu ya arti hidupnya apa, arah hidupnya kemana gitu. Mungkin di situ peran kita untuk kolaborasi dengan teman-teman kita yang lebih paham mengenai bagaimana sih mencari tujuan itu, bagaimana sih mengenali diri sendiri seperti itu. Intinya nggak boleh alergi ya dengan yang namanya kolaborasi ya. Bener, karena nggak bisa maju sendiri juga kan. Kita punya keterbatasan dan mungkin ada kemampuan orang lain yang membuat itu jadi lebih baik. Setuju. Gitu. Nah, mungkin ada satu poin ya ketika kolaborasi. Kalau bisa, kolaborasi itu adalah dengan orang-orang yang menutupi kelemahan kita, Pak. Bukan orang-orang yang kayaknya saya suka digital, dia suka digital. Yuk gabung yuk kita buka perusahaan. Itu tidak efektif seperti itu. Efektifnya adalah seperti Bapak di bagian pengembangan dalam hal mengenal potensi diri, mengenal diri sendiri segala macam, bagaimana cara bersikap, berkomunikasi seperti itu. Saya harusnya berkolaborasi dengan Bapak seperti itu. Contohnya seperti itu. Jangan saya berkolaborasi dengan orang yang sama circle-nya seperti saya nih di digital. Yang pertama itu kita akan bentrok.
Yang kedua itu tidak ada hal hebat yang kita buat nantinya. Oke. Iya, seperti itu. Sama-sama ngotot ya. Iya. Dan ilmunya sama, Pak. Ilmunya sama. Iya. Tapi itu kan ada kaitannya dengan apa ya? Kayak menerima kemampuan orang lain, kemudian mau mendengarkan, memberikan tempat, memberikan panggung. Panggung dalam hal ini saya maknai sebagai kayak oh ya udah nggak apa-apa, kesempatannya boleh gitu. Supaya kita tidak mengalami rejection dalam berkarya gitu. Nah, di Suil sendiri ini kan kalau dibandingkan dengan orang-orang seusia saya, ini kan jauh banget nih ya, lapisannya puluhan tahun lompatannya gitu. Bagaimana cara menyikapi agar anak-anak itu nggak baperan gitu dalam bekerja? Kan suka ya misalnya punya punya kapasitas yang sama nih, sama-sama jago, tapi kedua-duanya nggak punya hati yang luas untuk bisa menerima satu dan lainnya untuk diberikan kesempatan seperti itu. Apalagi kan di zamannya sekarang ada istilahnya anak-anak yang gampang baperan gitu dan lain-lain gitu. Betul. Ini rumit nggak mengelolanya di sektor yang semuanya anak muda loh yang kerja ini? Jawabannya Pak sangat rumit ya. Sangat rumit ya. Sangat rumit. Jadi karena culture kita di sini itu kan kebanyakan tidak enakan, menjaga omongan. Tapi sebenarnya Pak, membentuk culture supaya tidak baperan itu adalah kita punya yang namanya aturan, rules seperti itu. Rules, oke. Contohnya seperti ini, ketika saya mengkritik Bapak di depan umum, saya yang salah. Artinya saya tidak punya adab. Iya. Nah, ketika saya kritik Bapak berdua, itu saya benar. Nah, kebanyakan orang baper itu karena cara kita memberikan kritik, cara kita berkomunikasi itu udah salah di awal. Saya sendiri juga sedang belajar, Pak. Bagaimana caranya berkomunikasi secara radikal honesty, tapi dengan adab-adab yang benar gitu. Cara penyampaiannya benar. Mungkin ketika kita mau kritik dia, kita puji dia dulu. Tiga atau 4 hal yang dia lakukan, setelah itu kita kritik seperti itu. Nah, hal-hal tersebut yang menurut saya harus kami pelajari seperti itu. Masalah adab seperti itu. Bukan berarti misalnya kita ngomong sesuatu, wah baper nih, yaudah fix, jangan temenan lagi gitu. Bukan seperti itu ya. Jadi mungkin cara dia menyampaikan itu yang bikin orang baper. Misalnya cara penyampaian dia agak kasar atau nadanya tinggi gitu. Coba cara penyampaiannya dengan nadanya pelan, karena itu ngaruh ke psikologi Pak ya. Jadi ketika kita ngomongnya pelan-pelan, orang juga nerimanya pelan. Tapi ketika kita ngomongnya itu ngotot, orang juga baliknya ngotot kan. Nah, hal-hal tersebut yang kita tanamkan di Luna Studio. Jadi di Luna Studio itu ada yang namanya Pak orientasi. Orientasi itu mungkin setiap 2 kali sebulan kita selalu ketemu sama tim, kita belajar hal baru. Contohnya creative mindset. Nah, orang-orang kreatif yang saya bilang tadi itu Pak, bukan orang-orang yang pintar ngegambar, pintar ngebuat aplikasi. Tapi itu adalah orang-orang yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungannya. Itu orang yang kreatif menurut kami. Jadi orang-orang yang kreatif adalah orang-orang yang bisa menyelesaikan permasalahan di lingkungannya dengan bidangnya sendiri-sendiri. Seperti saya digital, saya menyelesaikan masalah secara digital. Misalnya Bapak di bagian talent mapping, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan anak muda ini yang belum menemukan jati dirinya Pak, belum menemukan ini sebenarnya talent saya apa sih? Nah, seperti itu. Jadi Bapak itu sudah kreatif seperti itu. Nah, itulah yang harus kita berikan setiap mungkin sebulan 2 kali kepada tim agar vibrasinya itu bagus gitu Pak. Iya. Jadi caranya itu adalah menjaga vibrasi ya, vibrasi tim, vibrasi circle kita seperti itu. Iya. Artinya bahwa anak muda juga punya segmentasi sendiri untuk diselesaikan masalahnya ya. Tapi menarik ya yang Suil bilang tadi kan, biasanya kita lagi ini ya membicarakan tentang bullying gitu. Padahal ada radikal honesty yang juga orang lupa ya. Misalnya kayak memojokkan, berbicara dengan cara-cara yang seakan-akan benar sendiri gitu ya. Mungkin kalau dia berhadapan dengan lawan bicaranya yang paham, mungkin lawan bicara akan diam aja gitu. Condong mungkin memberikan feedback yang kasihan banget ya, dia maksudnya belum bisa ngeset itu dengan positif gitu. Nah, di anak-anak muda sendiri, apakah terjadi juga yang seperti itu? Karena kan yang kita dengar, yang sering kita bicarakan dan dengar itu ada bullying. Padahal ada radikal honesty yang juga yang nggak kalah mengerikan ya. Walaupun terlihatnya kayak lembut gitu, tapi touch negatifnya tuh lebih kuat gitu. Betul.
Nah, yang pertama itu Pak, dari sisi definisi radical honesty itu sebenarnya bukan hanya berkata yang jujur kepada orang lain, tapi pada diri sendiri. Iya. Nah, kita lebih tekankan kepada kita ini harus jujur kalau kita berbuat salah. Kita tuh harus jujur ketika kita itu lemah di sini. Yang pertama itu. Yang kedua, terkait di anak muda itu, sebenarnya Pak, kita itu melakukan bullying setiap hari ya. Kalau saya lihat di circle saya, ada beberapa hal-hal yang menurut saya kayaknya ini tidak pantas, tapi bagi mereka itu hal yang biasa. Lebih tepatnya dibiasakan. Dibiasakan. Ya. Tidak ada salahnya ketika mereka melakukan kritik terhadap sesuatu. Misalnya katakanlah, bro ini kok kerjanya gini-gini terus. Jadi kalau gini-gini terus nanti nggak berkembang. Uangnya segini-segini aja gitu. Terus susah dapat jodoh lah, segala macam ada jerawat sedikit dibilangnya seperti itu ya. Sebenarnya dia tidak salah. Yang salah itu ketika dia menyampaikan di depan umum. Oke. Ketika dia menyampaikan di depan umum, konteksnya itu bukan lagi radical honesty, tapi memalukan orang lain gitu. Yang harus dia sampaikan adalah dia harus ketemu berdua dan minta izin, bro boleh nggak aku kasih masukan nih sebagai teman yang kita itu peduli untuk mengembangkan diri kita ke batas yang paling maksimal gitu. Kalau boleh aku sampaikan, tapi kalau nggak boleh aku diam gitu. Nah, kita ada cara-caranya seperti itu. Seperti kita ajak ngopi berdua aja, kita ngomong gitu. Gini bro, dari yang kulihat seperti ini, koreksi ya kalau salah ya gitu. Nah, kalau dia mengizinkan untuk kita kritik, kita bilang gitu, apa-apa aja kesalahan dia segala macam. Nah, itu kalau di lingkungan pertemanan. Tapi kalau di lingkungan kantor, dia harus bisa menerima segala macam kritikan, masukan, tapi dengan konsep yang privacy, artinya mereka berbicaranya berdua kayak gitu. Jangan di rapat rame-rame nih kita bilang salah ini ya, salah ini gitu. Apalagi salahnya itu bawa-bawa ke masalah pribadi ya, seperti itu. Jadi saya rasa kata kuncinya adalah adabnya Pak. Adab ya. Adabnya. Jadi orang-orang yang punya kemampuan hebat harusnya juga punya creative mindset yang bagus ya, sehingga Betul. dia bisa mengadaptasikannya ya, adab-adab yang positif lah. Dan itu sulit ya? Dan itu sulit ya memang. Pertama, kita kan nggak selalu punya rezeki bertemu orang yang cocok, yang pas ya, tapi satu yang harus kita syukuri adalah setiap hari bertemu teman baik ya. Betul. Jadi kan bersyukur banget kan sebenarnya dapat lingkungan yang baik, nggak hanya sekedar uang gitu. Jadi orientasi kita pada hidup yang baik, bukan pada uang yang banyak. Walaupun semua orang perlu uang nih. Kembali ke Luna Studio nih, kita udah ngomong sedikit. Nah, ini mau diapakan lagi nih dalam 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan? Kita konsepnya arahnya lebih ke mengembangkan ekosistem yang ada di Aceh. Kalau sekarang kita mungkin geraknya ke Banda Aceh dan Aceh Besar. Tapi mungkin beberapa tahun ke depan kita akan gerak ke daerah Aceh lainnya. Nah, kenapa saya memilih Aceh? Ini ada story-nya sedikit. Jadi ketika saya di Jakarta dulu, sebenarnya saya tidak punya mindset untuk balik ke Aceh, Pak. Jadi saya itu ketika di sana itu bisa kita bilang kehidupannya sudah enak, fasilitasnya banyak di sana ya. Dan untuk pekerjaan juga sudah cukup nyaman dengan gaji yang cukup enak pada saat umur saya di sana itu. Nah, ada satu momen ketika saya ketemu dengan orang, kita selalu mengeluh tentang pemerintah Aceh gitu. Ketika teman-teman kita yang dapat beasiswa di luar negeri, di Jakarta gitu, selalu mengeluh pemerintah nggak ini, pemerintah gitu. Kita mau menerapkan ilmu di Aceh belum bisa diterima oleh mereka gitu. Nah, kalau saya, jadi ada yang ngomong seperti ini, bro, lu kan udah S1 ya? Gimana caranya anak-anak S1 itu bisa menyelesaikan permasalahan itu? Kayak gitu. Kalau lu anak, katakanlah belum sarjana, belum mendapatkan edukasi yang baik, boleh komplain seperti itu. Tapi sekarang pengalamannya udah ada, ketemu orang banyak gitu. Masa masih ngeluh hal-hal yang sama kayak gitu kan? Jadi ketika momen itu, saya, wah bener nih, seperti kena tertembak, langsung kena ya? Iya langsung, wah sebenarnya saya salah nih berpikirnya. Saya harus ubah lingkungan saya nih, seperti itu. Yang kedua, karena ketika ketemu orang di Jakarta, saya bilang, saya dari Aceh nih. Orang taunya Aceh itu gaptek sekali Pak, karena di media itu yang dilihat Aceh itu ganja,
Yeah. Terus kayak di daerah pesisir, Miskin. miskin. Gitu-gitulah image-nya. Iya, Ya. image-nya seperti itu. Makanya saya kepengen, wah kayaknya saya harus balik nih. Saya harus kasih branding yang bagus ke orang-orang bahwa di Aceh itu tidak seperti yang dibicarakan seperti itu. Karena dari situ saya coba kumpul duit. Nah, lalu saya balik ke Aceh, saya bangun usaha. Sebenarnya kita jangan berpikir, wah kalau saya balik ke Aceh tidak ada perusahaan yang bisa menampung saya. Kalau saya balik ke Aceh tidak ada yang bisa menghargai saya. Itu salah. Yang kita bawa itu adalah manfaat yang saya bisa berikan apa sih untuk Aceh gitu. Nah, manfaat ini kita jangan klise Pak ya. Kita butuh modal. Kita butuh uang. Makanya uang itu saya siapkan untuk kebutuhan hidup saya selama 1 tahun. Ketika saya tidak bisa menghasilkan uang yang banyak di Aceh. Inginkan seperti gagasan-gagasan seperti saya pengen bikin 5 tahun lagi ekosistem di Aceh itu bakalan terbentuk seperti itu. Nah, dan itu Pak, banyak sekali mindset teman-teman saya yang sedang kuliah di luar negeri. Kenapa nggak balik lagi ke Aceh? Tidak ada pekerjaan yang relevan dengan saya. Loh, Nah dulu pergi ngapain? iya. Ini kan kuliah itu bukan hanya belajar, tapi belajar ketemu orang baru, belajar Iya, ketemu betul. permasalahan baru. Saya juga salah sih di awal. Saya ngerasa kuliah itu hanya untuk belajar, kerja gitu. Padahal kan kuliah itu bagaimana kita membentuk karakter kita yang baik. Seperti be yourself. Be yourself itu sebenarnya agak klise ya. Iya, iya. Be the best yourself harusnya. Iya. Kita selalu belajar Versi terbaik kita iya, ya. versi terbaik kita gitu. Nah, makanya hal-hal tersebut yang ngebuat saya itu balik ke Aceh dan sampai sekarang sih masih bertahan ya. Karena kita ketika punya niat yang baik harus ada budget gitu. Budgetnya itu dari pribadi atau dari hal yang nantinya kita hasilkan seperti itu Pak. Contohnya uang itu kalau di perusahaan itu sama seperti bensin di mobil. Kita beli mobil itu bukan untuk beli bensin, tapi kita beli mobil itu untuk bergerak di satu tempat ke tempat yang lain. Oke. Nah, untuk bisa bergerak itu kan kita perlu bensin ya. Uang itu bensinnya. Bensin itu bukan segalanya, tapi itu yang bisa Membuat itu jalan ya. kita bergerak gitu. Nah, seperti itu. Iya, menarik. Dan itu harus kita encourage kan Betul, dari betul, sekarang, nggak boleh tiba-tiba gitu ya. Betul. Apalagi perubahan dunia cepat, kemudian teknologi juga. Mungkin sekarang ya metaverse, besok kita nggak tahu lagi apa gitu ya. Kayak Iya. sekarang ada COVID, next time nggak tahu lagi apa gitu. Tapi adaptasi kita dalam kita menjaga itu penting, kayak Suhil bilang bahwa Betul, Pak. Setuju. masalah yang kecil mungkin bisa diselesaikan dengan kapasitas yang sama. Iya. Tapi kalau masalahnya yang besar, kapasitasnya juga harus dinaikin gitu ya, Betul, kira-kira betul, ya. betul. Nah, untuk menuju ke situ nih Suhil kan, yang mendapatkan benefit trainingnya kan juga macam-macam ya. Iya, Ada iya. jadi guru, dari remaja, dari usia-usia yang anak-anak gitu. Bagaimana Suhil melihat kecenderungan keinginan mereka untuk dikaitkan antara belajar empati itu dengan irisannya dengan teknologi itu? Mereka lebih condong menerima tidak? Sebenarnya Pak, agak sulit ya mengajarkan masalah empati, simpati itu ketika umurnya sudah mungkin Di kita atas bisa bilang, 17 gitu ya? di atas 25 ke atas, Oke. gitu. Itu agak-agak sulit kita menjelaskan itu. Tapi ketika di umur 25 ke bawah, menurut kami Pak, itu lebih gampang kita ajarkan masalah empati, masalah simpati, masalah karakter tersebut. Karena mereka mungkin masih bisa kita bentuk. Oke. Nah, orang-orang yang umurnya sudah 35, mereka punya prinsipnya masing-masing, tapi bukan berarti kita tidak bisa goyah. Mungkin kita harus cari cara yang lain untuk pendekatan kepada orang-orang yang di atas 35 ya, kayak gitu. Jadi pendekatan tersendiri gitu ya? Iya, betul. Walaupun kita nggak bisa batasi juga ya yang datang untuk belajar gitu ya? Betul, itu seleksi alam ya. Seleksi alam gitu. Orang yang datang belajar pasti orang yang punya kemampuan yang bukan pintar saja ya, tapi memang keinginan untuk mengubah beberapa hal yang mungkin dia nggak tahu gitu. Dari beberapa tempat yang datang ke sana, kalau di kota Banda Aceh sendiri yang paling banyak datang untuk di training itu guru, anak muda, atau anak-anak? Kalau sekarang kebetulan kebanyakan pelatihan kita itu untuk guru ya. Oke. Kebetulan ini kan hari guru juga ya. Iya. Nah, makanya dari itu saya dengan tim itu, kenapa fokusnya ke guru? Karena kita percaya masa depan di Aceh ini tergantung gurunya Pak. Kalau mau ngebuat impact yang besar itu,
coba kolaborasi dengan pemerintah. Karena di sini kebanyakan sekolahnya sekolah negeri kan. Nah, karena sekolahnya kebanyakan sekolah negeri, yang harus kita coba ubah adalah cara gurunya mengajar. Bagaimana cara guru mengajar agar anak-anak itu mudah paham dan memberikan pengertian ke guru bahwa semua anak itu berbeda gitu. Kita tidak bisa membuat semacam sarden ya. Iya, betul. Bentuknya sama, ukurannya sama. Nah, oleh karena itu, menurut kami ketika kami ingin melakukan gerakan transformasi digital, mau ngebuat ekosistem digital, yang harus kita mulai itu dari anak-anak SD, SMP, SMA gitu. Nah, bagaimana cara mempengaruhi mereka dari gurunya gitu? Karena gurunya nanti yang akan memberikan banyak insight untuk si muridnya tersebut. Karena kan mereka menghabiskan banyak waktu seharian sama itu di mereka sekolah. ya. Dan mudah-mudahan ini bisa terwujud ya, Suil ya. Amin. Kolaborasinya, dan mungkin kita nanti bisa punya effort lebih juga nih untuk datang ke lembaga-lembaga kayak dinas pendidikan dan lain-lain. Bukan untuk mengajak melakukan proyek bersama saja, tetapi untuk membuka pikiran lah untuk menerima bahwa ada beberapa persoalan di luar yang mungkin bisa kita selesaikan dengan kolaborasi. Betul. Gitu. Sebelum kita tutup, mungkin Suhil mau memberikan pesan pada teman-teman yang menonton, bagaimana mereka untuk tidak cepat putus asa dengan kondisi yang terbatas sekarang, tapi harus pantau juga nih apakah yang ada di kemampuan di dirinya agar bisa dikembangkan secara positif dengan kolaborasi. Baik. Sebenarnya satu hal yang menurut saya yang harus dicari adalah purpose ya, tujuan. Mencari tujuan itu tidak segampang yang kita bicarakan atau yang kita lihat di buku gitu. Langkah pertama itu harus kenal diri sendiri ya. Nah, ketika kita mengenal diri sendiri, kita itu nyamannya di mana, tujuan itu akan lebih mudah kita dapatkan seperti itu. Saya pernah Pak, bangun tidur itu tidak ada semangat gitu, seperti robot. Kayak bangun, beraktivitas, pulang, tidur, bangun. Nah, ketika saya ketemu yang namanya tujuan itu, rasanya ketika saya tidur itu saya pengen cepet-cepet bangun gitu. Nah, feel itu yang membuat kita itu jadi hidup. Feel itu yang membuat kita itu jadi semangat menjalani hari-hari kita. Kalau kita merasa ketika kita bekerja di suatu tempat, rasanya tidak semangat, biasa aja, artinya dia belum menemukan tujuannya. Ya. Nah, ketika sudah menemukan tujuannya, jangan lupa buat teman-teman itu untuk memperbaiki diri. Jadi belajar itu bukan hanya sekedar setelah kuliah udah selesai, aku udah nggak mau belajar lagi nih. Aku pengennya bekerja gitu. Padahal belajar itu kalau dalam Islam kan sampai ke liang lahat ya. Iya, betul. Tuntun ilmu sampai ke liang lahat seperti itu. Nah, mungkin pesan saya jangan jadi be yourself ya. Harusnya be the best yourself. Jadilah versi terbaik dari diri kita seperti itu. Dan harus menemukan potensi yang ada di diri kita, itu yang dikembangkan gitu ya. Supaya nggak kejebak dalam kesulitan yang akan membuat bertambah gitu ya. Baik Suhil, terima kasih banyak ya. Kita udah ngobrol-ngobrol lebih dari setengah jam, hampir 1 jam. Mudah-mudahan juga Luna Studionya semakin berkembang, semakin maju dan bisa mengakomodir mimpi-mimpi anak-anak dan pemuda Aceh juga ya untuk belajar banyak. Karena saya tadi ketika bertanya sama Suhil pun, saya langsung kayak refleks ke beberapa tahun dulu. Kenapa tidak begini ya? Kita kan sering begitu ya. Terima kasih, obrolan kita kayaknya jawaban dari Suhil tuh ibaratnya makan enak, isinya daging semua ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan juga nggak pernah berhenti juga untuk membantu anak-anak Aceh. Semoga kita bisa kolaborasi ya nanti di masa yang akan datang. Terima kasih Suhil. Terima kasih Pak. Sahabat semua, demikian tadi obrolan kita dengan Suhil Al-Fatah, seorang anak muda yang masih sangat muda, yang sudah membangun banyak sekali inspirasi di ruang-ruang aktivitas di mana dia expert menjalankannya seperti yang beririsan dengan teknologi informasi. Benar seperti apa yang katanya Suhil tadi, bahwa dalam kita melakukan aktivitas jangan pernah merasa bahwa itu cukup, tetapi lakukan terus hingga kita mendapatkan atau bisa memberikan versi terbaik diri kita untuk lingkungan dan orang-orang terdekat, dan akan berkembang lagi menjadi orang-orang yang lebih luas di lingkar kita agar mereka juga bisa menemukan apa itu potensi mereka. Dan jangan pernah berhenti untuk bisa berkarya, karena kita tidak pernah tahu karya yang mana yang paling bermanfaat untuk orang lain agar dia bisa menemukan dirinya juga dalam bekerja di masa yang akan datang.
Terima kasih sudah menonton program Sebuku Inspiring Like a Book di channel Hendra Shah Official. Dan jika teman-teman tidak keberatan, bisa mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan memberikan komen yang positif agar kita bisa terus menghasilkan konten-konten yang bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di program Sebuku lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.